Halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan berdiri kaku di dalam kamar yang dipenuhi udara dingin. Alisnya sering bertautan erat dan hatinya dipenuhi dengan banyak pikiran. Apa yang dikatakan wanita itu? Jangan bilang dia benar-benar tidak akan memberikannya kepadaku. Hati Shoyan menjelos. Cairan beku roh es itu ada hubungannya dengan pil roh es. Itu sangat penting baginya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam hal ini. Sekarang, setelah dia mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh es, dia hanya kekurangan cairan beku roh es. Jika terjadi kesalahan, Shoyan tidak akan bisa membalikan keadaan, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki. Menurutmu, apa yang salah jika dia mengatakannya mengingat kekuatannya? Ucap Guyo. Jangan bilang aku harus kembali seperti ini. Shoyan berkata dengan enggan. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini setelah menyelamatkan orang. Dia benar-benar menderita kerugian ganda. Sekarang, dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Long Bingshuang, tetapi bahkan kehilangan cairan beku roh es. Tanpa cairan beku roh es, bagaimana ia bisa memurnikan pil roh es? Tanpa pil roh es, bagaimana ia bisa menelan api surgawi? Mungkin kau bisa mencobanya di sini. Posisimu saat ini sangat dekat dengan air mancur beku roh es. Mungkin kau bisa memurnikan cairan beku roh es dari udara di sini. Shoyan mendesah tak berdaya setelah Guya mengucapkan kata-kata ini. Meskipun hatinya tidak rela, ini adalah satu-satunya solusi saat ini. Sepertinya ini satu-satunya cara. Tak lama kemudian, Shoyan hendak duduk. Namun, pada saat ini, Long Bingshuang yang sedang duduk di samping kolam di bagian tertentu dari istana es mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pada saat yang sama, di sisi Shoyan, meskipun terisolasi oleh dinding es, Shoyan samar-samar dapat merasakan bahwa ruangan es tempatnya berada sedikit bergetar. Ini, apa yang terjadi? Tanya Shoyan. Itu air mancur beku roh es. Ayo cepat ke sana, ucap Guyo. Shoyan tidak dapat merasakannya dengan jelas. Tetapi ini tidak berarti bahwa Guyo tidak menyadarinya. Dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, istana es ini tidak dapat menghentikannya. Ekspresi Shoyan berubah saat mendengar kata-kata Guyo. Sebuah firasat buruk segera muncul di hatinya. Shoyan mengikuti arahan Guyo dan bergegas menuju air mancur beku roh es. Di tepi kolam yang luasnya sekitar 500 kaki, wajah cantik Long Bingshuang memiliki ekspresi yang sangat serius. Aura yang belum pulih ke puncaknya memancar keluar saat ini. Sepasang matanya yang indah menatap lekat-lekat di kolam di depannya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Di sisi lain, Shoyan semakin dekat ke air mancur di bawah bimbingan Guyo. Namun, dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu. Setelah Shoyan berulang kali melewati puluhan gang, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Bangunan-bangunan di depannya semuanya menghilang. Sebaliknya, ada sebuah kolam renang. Pada saat ini, ada seseorang wanita cantik yang tubuhnya yang indah terbungkus dalam gaun putih panjang, berdiri di udara di samping kolam renang. Kekuatan dan tekanan yang besar dan dahsyat melonjak keluar darinya. Ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya, yang cantik dan rupawan. Hati Shoyan mencelos saat melihat Long Bingshuang. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada air mancur di depannya. Air mancur beku roh es. Hati Shoyan bergetar. Air mancur di depannya adalah air mancur beku roh es yang selama ini dicarinya. Seketika, wajah Shoyan tanpa sadar menampakkan ekspresi fanatik. Bahan utama terakhir untuk memurnikan pil roh es telah muncul di depannya. Dapat dikatakan bahwa itu sudah ada dalam jangkauan. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyingkirlah. Wajah cantik Long Bingshuang berubah dingin saat melihat Shoyan datang. Nada suaranya sangat dingin saat dia berteriak. Namun, air mancur di tengah tempat itu tiba-tiba mulai bergolak hebat. Saat kata-kata Long Bingshuang terdengar, gelembung-gelembung mendidih keluar dari dalam air mancur. Saat gelembung-gelembung itu meletus di permukaan air, sejumlah besar udara dingin dilepaskan. Itu seperti kabut putih yang menyebar dengan cepat. Tidak apa-apa jika hanya ada sedikit kabut dingin. Namun, kabut dingin yang muncul di depan Shoyan dan Long Bingshuang dengan cepat menutupi permukaan air mancur. Kabut itu begitu tebal sehingga bahkan menghalangi pandangan Long Bingshuang. Brengsek, frekuensi letusan air mancur akhir-akhir ini semakin meningkat. Hati Long Bingshuang tiba-tiba hancur saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru melepaskan energi yang tersisa di dalam tubuhnya dan membentuk penghalang energi yang menutupi pinggiran air mancur dalam upaya untuk menghalangi penyebaran kabut. Meskipun metode Long Bingshuang efektif, saat kabut bersentuhan dengan penghalang energi, kabut putih tebal dengan cepat muncul di antara keduanya. Penghalang energi yang awalnya tebal juga mencair dengan cepat. Brengsek,
wajah cantik Lem Bingxiong berubah. Saat ini, kondisinya belum mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kekuatan tambahan untuk terus mendukung penghalang energi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan penghalang energinya akan segera hancur. Namun, pada saat kritis ini, Xuan dengan cepat melangkah maju dari belakang. Dibandingkan dengan Lem Bingxiong, kondisi Xuan saat ini jauh lebih baik. Doqi di dalam tubuhnya seperti air banjir yang keluar dari bendungan saat menyapu ke segala arah. Itu bercampur dengan api surgawi yang pekat saat menutupi bagian luar penghalang energi Lem Bingxiong. Seketika, suhu tubuh yang menakutkan itu dengan cepat melarutkan kabut dingin di dalam 2 lapisan penghalang energi. Meskipun kabut dingin itu masih bertambah dengan cepat, kemungkinan besar kabut itu tidak akan mampu menembus penghalang energi yang dibentuk oleh keduanya. Lem Bingxiong akhirnya menghela nafas lega ketika melihat pemandangan ini. Dia menoleh dan tatapan matanya langsung berubah dingin tak tertandingi. Dia menatap Xuan dan berkata, "Sudah kubilang pergilah. Kenapa kau masih di sini?" Kali ini, ekspresi Xuan tampak santai. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika aku pergi, apakah kau sanggup menghadapi air mancur beku roh es ini sendirian?" Ucap Xuan, "Apakah aku perlu seorang bandi sepertimu untuk ikut campur dalam urusan ratu ini?" Lem Bingxiong sangat marah. Begitu dia mengangkat tangannya, dia baru saja akan mengalirkan origin ki di tubuhnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki sedikit pun origin ki untuk digerakkan. Simpan saja, kamu harus beristirahat sejenak dalam kondisimu saat ini. Mengenai hal ini, serahkan padaku. Xuan tersenyum percaya diri. Kekhawatiran di dalam hatinya telah sepenuhnya sirna. Tatapannya menatap kolam dalam penghalang energi di depannya. Kilatan langsung berkelebat dalam matanya. Usia mata air dingin roh es dihitung berdasarkan ukuran kolam dinginnya terbentuk. 1000 tahun adalah 10 kaki, 2000 tahun adalah 20 kaki, dan seterusnya. Sekarang, kolam dingin yang muncul di hadapan Xuan berukuran setidaknya 500 kaki. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kolam dingin ini telah ada setidaknya selama 5000 tahun. 5000 tahun, tidak diketahui berapa banyak era yang telah berubah. Mata air dingin roh es ini telah ada sejak lama. Karena itulah, khasiat dari mata dingin roh es ini menjadi jelas. Adapun situasi terkini dari mata air dingin roh es, itu adalah keadaan energi yang meluap. Ini berarti bahwa cairan dingin roh es di dalam kolam dingin telah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, dan energi di dalamnya luar biasa kuat. Secara normal, luapan energi tidak seharusnya terjadi. Ini karena seiring bertambahnya usia mata air dingin roh es, energi seharusnya menyebar dengan sendirinya, menyebabkan luas permukaan kolam dingin secara bertahap meningkat dan bersirkulasi dengan sendirinya, menyebabkan energi di dalam mata air dingin roh es selalu dalam keadaan seimbang. Namun, karena beberapa orang, situasi ini terjadi di mata air dingin roh es. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini tentu saja adalah Lem Bingxiong. Daerah pedalaman Silin seharusnya tidak dikelilingi oleh gunung-gunung bersalju yang menjulang tinggi. Tembok timur yang disebut-sebut itu adalah mahakarya Lem Bingxiong. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mencegah energi di dalam mata air dingin roh es menyebar ke seluruh pegunungan Silin. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk menyembunyikan keberadaan mata air dingin roh es agar tidak ditemukan oleh beberapa faksi yang kuat. Dari fakta bahwa pedalaman Silin belum diserbu oleh orang luar, Lem Bingxiong jelas telah mencapai tujuannya menyembunyikan mata air dingin roh es. Namun, pada saat yang sama, Lem Bingxiong juga telah meninggalkan masalah yang sangat serius. Pembentukan gunung-gunung bersalju itu menyebabkan energi di dalam mata air dingin roh es tidak dapat menyebar keluar. Ini seperti bola basket yang sudah terisi udara. Semua ini jelas telah mencapai batasnya. Invasi yang konstan hanya akan meningkatkan tekanan di dalamnya. Ketika bola basket meledak, bahkan lembaran besi yang paling tebal pun tidak akan mampu menghentikannya. Metode Lem Bingxiong bagaikan bola basket yang diisi udara, terus-menerus mengembang. Sekarang, bola basket air mancur dingin roh es telah mencapai titik di mana ia akan meledak. Begitu air mancur dingin roh es memiliki solusi. Pada saat itu, bukan hanya pegunungan Silin yang akan menderita, bahkan Lem Bingxiong sendiri akan menderita cukup banyak kerusakan karenanya. Namun, tindakan Lem Bingxiong tidak bisa dikembalikan lagi. Terbentuknya puncak-puncak bersalju itu telah menyebabkan energi di dalam mata air dingin roh es menjadi semakin kuat. Akibat langsungnya adalah energi yang terus terkumpul di kolam dingin itu akan meletus tak terkendali. Dulu, Lem Bingxiong masih bisa menekannya dengan kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun, energi yang terkumpul di mata air dingin roh es telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Belum lagi, Lem Bingxiong tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat menekan energi di dalam kolam dingin itu. Pada saat ini, kabut dingin yang menyembur keluar hanyalah permulaan kecil. Ketika energi di dalam kolam dingin itu benar-benar meletus, itu akan benar-benar mengerikan.
Alasan mengapa Lem Bingxiong memarahi Xiaoyan sebelumnya, mungkin karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarlah dari sini. Jangan berpikir bahwa kau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini hanya karena kau telah memblokir kabut dingin untuk sementara. Kau hanya meminjam kekuatan api surgawi. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah dan keluarlah dari sini. Lem Bingxiong menggertakkan giginya. Wajah cantiknya dipenuhi amarah saat dia mencaci Xiaoyan sekali lagi, berharap Xiaoyan akan meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, menghadapi letusan kolam dingin yang terus-menerus, bahkan dia menjadi semakin tidak yakin bahwa dia bisa menahannya. Namun, saat kata-kata Lem Bingxiong keluar dari mulutnya, retakan tiba-tiba muncul di penghalang energi di belakangnya. Seketika, hembusan udara dingin menyembur keluar dan menyebar. Lem Bingxiong yang paling dekat adalah yang pertama menanggung beban. Gaun panjang di punggungnya dengan cepat tertutup oleh es. Dalam sekejap mata, gaun di tubuh Lem Bingxiong benar-benar beku. Seluruh tubuhnya tampak tertutup di bawah lapisan es, tidak bisa bergerak. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah. Tepat saat dia hendak bertindak, retakan pada penghalang energi di belakangnya semakin membesar. Melihat penghalang energi itu akan hancur, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperdulikan Lem Bingxiong di depannya. Dia buru-buru bergerak, melambaikan lengan bajunya. Api surgawi yang kuat segera menyembur keluar, menutup langit saat mereka menerkam ke depan, sekali lagi menghalangi kabut dingin. Pada saat yang sama, Lem Bingxiong berjuang sekuat tenaga, terus-menerus memeras sisa-sisa kekuatan di sel-sel tubuhnya. Baru pada saat tertentu, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, Lem Bingxiong dengan paksa memadatkan bola origin ki seukuran ibu jari di dalam pusaran. Sedikit origin ini secara alami tidak dapat melakukan apapun dalam pertempuran, tetapi pada saat ini, itu sudah cukup bagi Lem Bingxiong untuk menghancurkan lapisan es di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan cepat mundur dengan ekspresi serius. Guyo merasakan ada kekuatan dahsyat yang mengalir deras dari kedalaman mata air dingin roh es. Penghalang energi itu hampir runtuh. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Xiaoyan hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Lapisan es dingin di permukaan tubuh Lem Bingxiong juga pecah saat tubuh Xiaoyan bergegas kembali. Seketika, tubuh cantik Lem Bingxiong yang seputih salju itu sepenuhnya terekspos ke udara. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga tiba di depan Lem Bingxiong, bermaksud untuk membawanya pergi dari tempat ini. Namun, pemandangan yang tiba-tiba muncul di depannya menyebabkan Xiaoyan yang baru saja melintas langsung menjadi tumpul. Wajah Xiaoyan langsung memerah saat melihat tubuh indah dan montok di depannya. Lem Bingxiong pun tersadar saat es itu pecah, tetapi sudah terlambat karena dia telah menghabiskan semua origin ki di tubuhnya. Perasaan hampa menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara seperti guntur yang teredam. Penghalang energi yang menutupi seluruh kolam dingin langsung hancur. Kabut dingin menyebar dengan cepat saat pilar air yang menjulang tinggi melesat keluar dari dalam kolam dingin. Tetesan air yang sangat dingin tak terhitung jumlahnya, tersebar dan melesat dengan cepat melintasi bagian dalam istana es. Kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini membuat Xiaoyan langsung pulih. Dia menggertakkan giginya dengan getir dan tidak bisa memikirkan hal lain di dalam hatinya. Dia buru-buru melangkah maju 2 langkah, mengulurkan kedua tangannya dan menarik Lem Bingxiong yang telanjang ke dalam pelukannya. Jubah hitam besar itu melilit mereka berdua. Kaki Xiaoyan bergerak, langkah pemusnah langit dilepaskan hingga batasnya. Seluruh tubuhnya bahkan lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari sisi kolam yang dingin ini. Pilar air yang sangat dingin itu menerobos lapisan es tebal di puncak istana es. Akhirnya, keluar dari salju dan menerobos kabut putih tebal di atas pedalaman Silin. Baru ketika melihat matahari yang terik di langit, ia berhenti. Pilar air itu meledak dengan keras, berubah menjadi hujan deras yang membasahi seluruh pedalaman Silin. Dimanapun hujan dingin turun, tanah langsung berubah menjadi es. Pedalaman Silin yang sudah tertutup salju sepanjang tahun langsung terasa lebih dingin. Di bawah, danau es di istana es dipenuhi kabut dingin. Melalui lubang besar tepat di atas danau, gelombang angin dingin yang menggigit menyerbu dari dunia luar, seperti sekelompok bandit, dengan cepat menjarah istana es. Sosok Xiaoyan tiba-tiba berdiri di ruang es tempat dia bertemu Lem Bingxiong untuk pertama kalinya di suatu tempat di dalam istana es. Pada saat ini, Xiaoyan sedang menggendong Lem Bingxiong yang lemah di tangannya. Tubuh Bingxiong yang awalnya lembut dan halus, tampak lebih halus dalam situasi saat ini. Tanpa dukungan origin ki, bagaimana tubuhnya bisa menahan dingin yang ekstrim seperti itu? Wajah Lem Bingxiong memucat, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Si cantik dalam pelukan Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan tangan untuk memeluk lengan Xiaoyan. Hidungnya dengan panik menghirup aura hangat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Jika orang biasa melihat hal ini, mereka pasti tidak akan bisa menahan senyum dan tidak bisa mengendalikan emosi mereka sendiri. Bahkan Xiaoyan saat ini tidak bisa menahan perasaan berdebar kencang di hatinya. Untungnya, hal itu akhirnya ditekan dengan paksa olehnya.
Namun, pada saat ini, Lem Bingshuang yang berada dalam pelukan Xiaoyan jelas merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Xiaoyan. Dia langsung tersadar dan wajahnya yang pucat langsung memerah. Seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Dia buru-buru berjuang keluar dari pelukan Xiaoyan. Kakinya yang halus mundur 2 langkah di tanah yang dingin. Dan dia lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwa pandangan pria di depannya sepenuhnya tertuju padanya. Xiaoyan buru-buru mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar dan buru-buru mengeluarkan jubah hitamnya dari cincin penyimpanannya. Dia dengan ceroboh menyerahkannya kepada Lem Bingshuang di depannya. Yang terakhir buru-buru menerima jubah hitam itu. Baru setelah mengenakan jubah hitam itu, dia mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan. Wajah Xiaoyan juga memerah, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Lem Bingshuang. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Apa yang kulakukan tadi hanya untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, kau akan ditelan oleh energi yang memancar keluar dari mata air roh es, ucap Xiaoyan. Sebelumnya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, tetapi sekarang setelah dia tenang kembali, jika dia berani menatapnya lagi, wanita itu pasti akan membunuhnya setelah dia pulih. Setelah kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah cantik Lem Bingshuang menjadi sangat malu dan marah. Meskipun dia benar-benar ingin mencabik-cabik Xiaoyan, jika dia memikirkannya dengan seksama, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan Xiaoyan atas apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika bukan karena Xiaoyan, dia akan benar-benar mati di bawah energi kuat dari mata air roh es. Setelah masalah ini selesai, lebih baik kau lupakan semua yang terjadi di antara kita berdua. Kalau tidak, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, ratu ini pasti akan membunuhmu. Setelah terdiam cukup lama, wajah cantik Lem Bingshuang kembali tenang seperti biasa, dan kata-katanya menjadi lebih dingin dari biasanya. Mengenai kata-katanya, Xiaoyan sama sekali tidak meragukannya. Bagaimanapun, seorang praktisi kuat seperti Lem Bingshuang biasanya tidak suka berbohong. Setelah Lem Bingshuang selesai berbicara, dia bersiap untuk bergerak dan berjalan menuju ke arah mata air beku roh es. Sekarang, mata air beku roh es telah meletus. Jika tidak dihentikan, maka situasinya pasti akan menjadi lebih serius. Jika dibiarkan terus berlanjut, yang akan menderita selanjutnya bukan hanya daerah pedalaman Silin. Namun, setelah melangkah 2 langkah, wajah Lem Bingshuang yang baru saja pulih langsung berubah pucat lagi. Tubuhnya yang halus dan lemas langsung terduduk di tanah. Melihat ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk sedikit menegang. Ia ingin melangkah maju dan mendukungnya. Tetapi Bingshuang melambaikan lengannya dan menghentikan Xiaoyan dengan tatapan dingin. Ratu ini tidak membutuhkanmu untuk ikut campur dalam urusanku. Ratu ini tentu akan memberimu cairan beku roh es setelah masalah ini selesai. Tapi sekarang, silahkan tinggalkan daerah pedalaman Silin. Jika tidak, ratu ini akan membunuhmu sekarang juga. Meskipun tubuhnya sudah sangat lemah, hingga sulit baginya untuk bergerak, Lem Bingshuang masih tidak mau menyerah. Di dalam hatinya, dia masih ratu yang agung dan mendominasi di pegunungan Silin. Kesulitan apapun di depannya sangatlah lemah. Untuk melindungi pegunungan Silin, dia pasti tidak boleh jatuh. Dan terlebih lagi, tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun, karena itu akan menjadi cacat. Sebagai seorang ratu, dia pasti tidak boleh membiarkan dirinya memiliki cacat apapun. Jika kau ingin membunuhku, maka tunggulah sampai masalah ini selesai. Namun sekarang, yang terbaik bagimu adalah tetap patuh di sini. Mengenai cairan beku roh es, seperti yang kukatakan, serahkan saja padaku. Mendengar perkataan Lem Bingshuang, Xiaoyan tidak hanya tidak berniat mundur, nadanya bahkan lebih tegas. Dengan jentikan telapak tangannya, 2 botol giok berisi ramuan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah menyerahkannya kepada Lem Bingshuang, barulah Xiaoyan menggerakkan kakinya, mengabaikan tatapan mata Lem Bingshuang yang rumit. Sosok Xiaoyan berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan es ini. Setelah Xiaoyan pergi, tubuh Lem Bingshuang yang awalnya tegak dan lembut tiba-tiba melunak. Di sisi lain, dari kekuatan seorang wanita, ada sisi yang lebih rapuh dan lembut. Dengan ekspresi rumit di matanya, hati Lem Bingshuang dipenuhi dengan keraguan saat dia menatap 2 botol giok berisi ramuan di depannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengatupkan giginya dan meraih salah satu botol giok. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan ramuan di dalamnya dan dengan cepat memakannya. Kemudian, dia melingkarkan tubuhnya dan mulai memurnikannya perlahan-lahan. Di sisi lain, mengandalkan kecepatan langkah pemusnah langit, Xiaoyan sekali lagi tiba di depan kolam dingin dalam waktu singkat. Saat dia menatap kolam dingin di depannya, sudut mulut Xiaoyan perlahan melengkung menjadi senyuman. Pak Tuagu, sekarang semuanya tergantung padamu, ucap Xiaoyan. Hehe, bocah nakal, jangan khawatir. Dengan adanya lelaki tua ini, tidak akan ada yang salah. Namun, kau benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Kau benar-benar berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk menipu seorang gadis agar memiliki kesan yang baik tentangmu. Aku khawatir kau telah menipu banyak gadis saat itu. Ucap Guyo. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sebagai orang tua.
Cepatlah dan mulai bekerja. Sekarang, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Wajah Xuan memerah saat dia menegur dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap hidungnya dengan tangannya. Setelah itu, dia menggerakkan kakinya dan tiba di tepi kolam yang dingin. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.